Yo, what's up guys? Welcome back with me, Suryana. Hari ini gue bakal bahas iPhone SE 2020 di tahun 2025. Udah 5 tahun sejak pertama liris, dan banyak dari kalian yang mungkin penasaran, apakah HP ini masih bisa dipakai buat harian? Masih dapat update iOS? Atau gimana performanya buat gaming dan multitasking? Bahkan baterainya masih bisa tahan lama atau udah soak? Dan yang paling penting, masih worth it gak kalau dibeli di second di tahun 2025? Gue bakal bahas dari desain, performa, kamera, baterai, fitur, dan harga second. Mungkin akan sedikit panjang ya menurut gua. Di next mungkin kita akan video gaming reviewnya. Mungkin sekarang kita akan full review dulu, oke? Langsung aja. Pertama-tama kita ke desain dan build quality-nya, material dan dimensinya, yaitu body compact dengan 4,7 inci dengan berat cuma 148 gram saja. Materialnya premium, kaca depan belakang dengan frame aluminium, build quality tetap terasa solid meskipun kecil. Desain klasik ala iPhone 8 masih pakai tombol home dengan Touch ID, beda banget sama iPhone terbaru yang udah full screen atau Face ID. Bezel tebal banget dibanding sama iPhone 14 ke atas. Desain ini kelihatan ketinggalan zaman. BTW, untuk feel di tangannya cukup enak ya. Buat yang suka HP kecil, ini masih enak banget dipegang. Cocok buat satu tangan dan gampang masuk kantong. Tapi kalau lo udah biasa pakai layar besar, ini bakal terasa sempit banget. Ketahanan dan build quality IP67, tahan air dan debu. Jadi masih aman kalau kena hujan atau cipratan air. Tapi gue gak saranin karena ini bekas. Tapi kaca belakangnya gampang pecah ya kalau jatuh dari meja tanpa case. Bisa langsung retak mungkin. Kesimpulannya cocok buat yang suka HP kecil dan ringan. Tapi kalau biasa pakai layar besar atau full screen bakal terasa ketinggalan zaman banget. Oke, selanjutnya kedua, performa dan iOS support. Chipset dan kecepatannya itu pakai A13 Bionic di 7 nanometer plus. Dulunya flagship di iPhone 11. Di tahun 2025, performa harian masih lancar. Main gaming masih lancar tapi ada batasannya. Yang penting jangan panas. iOS 18 kemungkinan masih support, tapi mungkin jadi update terakhir buat iPhone SE 2020, bahkan lebih, bahkan kayaknya 19 sampai 20 iOS-nya. Multitasking dan untuk RAM cuma 3 GB, mulai terasa kecil buat aplikasi zaman sekarang. Buka banyak aplikasi sekaligus bisa, tapi mulai sering reload kalau udah kebanyakan. Oh iya, untuk gaming performance ini masih mantep banget di tahun 2025. Karena untuk ML aja bisa disettingan frame rate super dan grafik ultra tanpa nge-frame ya guys ya. Ingat, tanpa nge-frame dengan alasan harus dingin. Tapi kalau anget-anget gak pakai pendingin itu sebenarnya masih lancar. Cuma dalam pertengahan pertandingan itu pasti agak frame drop dikit ya. Ini gua langsung coba di settingan. Ini gua sebenarnya high sama tinggi sama tinggi aja frame rate sama grafisnya. Cuma kalau pengen kalian tekanan kayak gini tuh bisa ya guys ya. Lancar, yang penting pakai pendingin, dijamin no frame drop, oke? Oh iya bang, dan untuk PUBG gimana bang? Aman juga PUBG, oke? Bisa support 60 fps, smooth, ekstrim. Bahkan kalau lo pengen grafik menggila pun bisa ke balance ekstrim, HD ekstrim, HDR ekstrim, bahkan ultra HD HDR ultra plus frame rate ultra. Oke, cuma gua belum download, jadi gua males ya downloadnya.
Jadi mungkin HDR ekstrim pun masih lancar 60 fps dengan catatan adem pakai pendingin, oke? Tapi gue saranin kalian pakai smooth ekstrim aja karena pro player kebanyakan smooth ekstrim udah mantep banget, oke? Untuk performa gaming gacor, yang penting dingin, titik. Itu aja, oke? Untuk saran dari gua, mau gaming apapun yang penting dingin, udah cukup. Itu aja, aman. Kesimpulan untuk performanya itu buat sosial media, kerja ringan masih aman ya guys ya. Buat gaming pun aman, instant pun kalian buat gaming full gaming aman. Yang penting dengan satu syarat, adem, pakai pendingin, dan baterai siap boros. Oke, udah mulai gacor. Oke, sekarang ketiga, kamera dan video. Spesifik kamera itu single kamera belakang 12 megapiksel f1.8 dan untuk kamera depan itu 7 megapiksel f2.2. Tanpa night mode ya, belum ada night mode karena night mode itu SE3 baru ada. Jadi hasil fotonya kondisi low light agak kurang bagus ya. Untuk hasil foto dan hasil videonya di siang hari masih bagus, detail tajam, warna natural. Malam hari tanpa night mode hasilnya kurang terang, banyak noise ya. Untuk HDR masih lumayan oke, tapi kalah jauh dibanding iPhone terbaru. Untuk video recording juga bisa rekam 4K 60 fps, masih stabil itu pun. Tapi tanpa sensor shift stabilization ya, video bakal lebih goyang dibanding iPhone terbaru. Ya iyalah, gila, ini harga murah, cocok. Mikirlah, cuy. Ini juga untuk kamera depannya juga udah support di 1080p 30 fps mentok ya, nggak bisa 60 fps. Dan untuk 720p tetap mentok di 30 fps. Untuk hasil kameranya dan videonya langsung aja lihat di sini, oke? Let's go. Ini dia.
Oke, sekarang kita ke bagian 4, baterai dan charging time. Daya tahan baterai ini, baterainya cuma 1821 mAh, di bawah 2000 cuy. Bayangin 2025 masih di bawah 2000 mAh. Kacau gak? Kecil banget buat standar 2025. Screen on time-nya pun sekitar 3-4 jam, hoki-hoki 5-6 jam hokinya. Terus harus sering ngecas juga. Gua ngecas dari pokoknya dari berangkat kerja sampai pagi sampai malam itu 2 kali ngecas. Untuk charging dan wireless chargingnya itu bentar. Untuk chargingnya ini mendukung 20 watt pengisian cepat, power delivery, fast charging ya intinya ya. Ya sebenarnya ketolong juga sih karena cepat juga ngecasnya, sekitar 3-4 jam udah penuh. Ya mungkin karena baterainya kecil ya, cuma hampir katakan 2000 mAh-an lah ya. Gua jadi kemana-mana kayaknya harus bawa power bank deh. 10.000 mAh sebenarnya cukup bawa power bank pun, karena kan 4 kali ngecas tuh 2000 mAh. Kalau 2000 mAh kan 4 kali ngecas. Oke. Dan ini juga BTW support wireless charging. Dengan pengisiannya cuma di sekitar 7,5 watt, 3-10 watt untuk wireless chargingnya. Oke. Tuh ya, masuk ya, aman ya. Cuma untuk ininya belum support ya untuk MagSafe-nya, karena minimal di 12 itu udah support. Di 12 series sama di SE3 yang 2022 itu udah support MagSafe. Jadi paling gue pakai casing seperti ini yang magnet. Oke. Jadi yang magnet ini kuat kok, aman, meskipun gak original Apple langsung karena mahal ya untuk casing doang. Jadi gua paling bawa casing ini sama casan sama powerbank ini ditempel gini. Kalian gak buru-buru pengen ngecasnya itu aman ya guys ya. 7,5 watt penuh dalam sejam 2 jam. Oke. Paling kalau mau cepat pakai kabel aja dengan support power delivery 20 watt. Gua saranin belinya yang MFI atau sekalian ori Apple biar kalian aman. Oke. Oke, sekarang kita moving on ke kesimpulannya. Pokoknya kalau lo cari iPhone murah buat basic use gaming sedikit-sedikit lah ya. Tapi kalau lu gak masalah boros baterai sih gas aja, yang penting pakai pendingin ya. Masih bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau buat jangka panjang mending cari iPhone 12 aja. 12 udah cukup, udah bagus. Udah paling worth it 12. Tapi harganya beda jauh sih. Ini 2,5 jutaan aja. Kesimpulan untuk akhirnya masih worth it di tahun 2025. Kelebihannya itu ada di decent, compact, dan ringan untuk kalian yang suka HP kecil. Performa masih cukup buat daily use dan daily gaming. Dan untuk kameranya masih oke buat sosial media, terutama video ya, masih stabil di 4K 60 fps pun. Dan masih dapat update iOS mungkin sampai 20 yang terakhir ya. Kekurangannya baterai kecil, cepet habis, desain bezel tebel, udah kalah saing. Kamera kurang bagus di low light. Harga second masih agak mahal dibanding Android spek lebih tinggi. Harganya ini di sekitar 2 sampai 21 sampai 3 juta tergantung kondisi sama garansi. Hoki-hoki lu dapat garansi iBox plus mulus no minus. Itu di harga 3 juta kurang lah ya. Final verdict buat iPhone murah masih bisa dipakai, tapi buat jangka panjang gua saranin tetap di 12. Oke? Gimana menurut kalian? Masih worth it atau udah saatnya upgrade? Drop pendapat lo di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan review gadget terbaru. See you the next video. Bye bye.